Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Benua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas 4 macam modus yang paling sering digunakan orang untuk mencari dana atas nama agama. Sahabat motivator Benua dimanapun Anda berada, saya merasa Anda memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan hal ini karena memang akhir-akhir ini semakin semarak orang untuk mencari penghasilan untuk memperkaya diri mereka sendiri bersama keluarga mereka lewat jalur yang digunakan itu memang sangat efektif, yaitu jalur agama. Dan kita benar-benar merasa tidak enak dengan hal ini, sangat bertentangan dengan hati nurani, sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan kita, karena memang agama ini kan adalah merupakan sesuatu yang menjadi topangan hidup kita, pemandu jalan hidup kita, bahkan sampai kita sudah tidak berada di dunia ini lagi. Nah, tetapi sayangnya memang ada orang-orang yang berhati tega untuk memperalat atau menggunakan istilah-istilah keagamaan, idiom-idiom keagamaan, simbol-simbol keagamaan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tujuannya ending-endingnya adalah materi. Nah, biasanya ada, kalau saya temukan itu, saya perhatikan dalam catatan saya itu ada 4 macam model yang paling sering mereka pakai untuk menghasilkan keuntungan materi ini. Yang pertama, biasanya mereka menggunakan lembaga filantropi tertentu atau lembaga dakwah atau lembaga sosial lainnya yang mereka pakai untuk uh, mengelabui begitu banyak orang. Nah, lembaga-lembaga ini biasanya mereka pakai yayasan tertentu, kemudian bekerja sama dengan beberapa rekan yang juga satu visi lainnya, bahkan mereka merekrut orang untuk memuluskan aksi mereka ini. Dan anehnya juga banyak saja orang yang bersedia untuk menjadi tenaga sukarelawan mereka. Ya, tentunya mereka juga punya motif pribadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya catat itu mereka menggunakan bisa juga panti asuhan. Nah, panti-panti asuhan, kemudian anak-anak yatim yang tidak berdosa, yang masih polos itu mereka akan peralat. Ya memang pada dasarnya anak-anak yatim itu juga merasa terbantu ya kan, mereka mendapatkan tempat perlindungan, kemudian sandang pangan papan istilahnya mereka cukupkan. Nah, cuma lagi-lagi ya ini menjadi tidak elok, menjadi sesuatu yang salah besar karena mereka menjadikan itu semua hanya sebagai kedok untuk melindungi kepentingan mereka itu tadi. Panti asuhan itu biasanya menjadi sasaran mereka. Jadi makanya sekarang kita di satu sisi ya juga bersyukur bahwa dengan semakin banyak panti asuhan tentunya akan semakin banyak anak-anak kita yang di jalanan, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, mereka tidak tahu nasibnya mau kemana di masa depan mereka, itu ada orang yang melindungi mereka istilahnya dengan sandang pangan papan yang tercukupi. Nah, tetapi jangan sampai ini dijadikan semacam kultur di tempat kita bahwa itu hanya menjadi semacam kedok. Kemudian yang ketiga modusnya lagi adalah kalau orang ini misalnya mempunyai pengikut yang banyak, kebetulan dia seorang ustadz yang lumayan kondang, misalnya di daerah tertentu atau secara nasional, dia punya jamaah, dan biasanya semakin loyal jamaahnya itu, entah dengan keahliannya memikat massa, keahlian memainkan kata-kata, keahlian menghipnotis massa, mereka mempunyai kemampuan untuk menarik orang dalam jumlah besar yang pada gilirannya nanti apapun yang mereka sampaikan, apapun yang mereka utarakan itu akan menjadi semacam sabda tertentu, memiliki kekuatan untuk ending-endingnya itu juga menghimpun dana. Nah, dia menganjurkan sedekah misalnya. Tetapi sedekahnya itu harus ke lembaganya dia atau
melalui perantaraan dia, melalui perantaraan si ustadz ini, yang pada akhirnya juga dananya sebagian besar masuk ke kantongnya sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak orang-orang yang dititipi karisma seperti itu, memiliki kemampuan untuk menarik massa, akhirnya menyalahgunakan powernya itu. Itu yang ketiga, ustadz. Ustadz yang memiliki daya tarik, ibu-ibu biasanya yang paling banyak tersedot perhatiannya oleh si ustadz ini. Entah dia punya kekuatan kata-kata atau bisa juga memang dari paras yang rupawan, biasanya juga sangat berpengaruh. Nah, kemudian yang keempat, ada juga mereka-mereka yang memiliki semacam, ya kalau bahasa negatifnya itu katakanlah sekte ya, kayak gerakan keagamaan, gerakan ritual keagamaan seperti itu, bentuk-bentuk organisasi spiritual, misalnya dia menggunakan modus ritual naik level, misalnya naik peringkat. Orang ini bisa semacam memiliki kedekatan spesial dengan gurunya secara roh misalnya. Asalkan dia setor sejumlah uang, kemudian menjalankan ritual tertentu, dia bisa mendapatkan semacam pengakuan atau sertifikat khusus. Nah, ini digunakan juga. Bisa makrifat, bisa nyambung dengan roh-roh leluhur dan sebagainya. Iming-imingnya seperti itu kan. Nah, itulah 4 macam pola yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang punya kemampuan khusus ini memanfaatkan agama untuk tujuan mereka. Yang pertama bisa menggunakan lembaga filantropi tertentu, kemudian panti asuhan juga bisa mereka jadikan sasaran, kemudian ustadz juga bisa menganjurkan sedekah yang aneh kepada para jamaahnya, kemudian yang keempat mereka juga bisa menggunakan ritual tertentu untuk mereka memperkuat sektenya lebih besar lagi dan juga pastinya memperkaya diri mereka sendiri. Nah, sebenarnya secara agama itu tidak dilarang ya. Ada orang menarik uh, nafkah tertentu, sejumlah nafkah atas sebuah tindakan yang berkonotasi agama. Misalnya ada ustadz yang mengaji misalnya, atau ceramah agama, kemudian dia dikasih amplop, ya itu tidak masalah. Karena itu semacam barter ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ustadz ini sudah lama ngajinya, sudah lama, mungkin dia harus berangkat ke Mesir, ke Mekah dan lain sebagainya untuk menuntut ilmu. Nah, tentunya tidak ada salahnya bagi para jamaah untuk membantu kehidupan si ustadz ini. Karena dia pun juga manusia biasa yang punya keluarga, dia punya tanggungan yang harus dihidupi. Justru akan sangat bagus kita membantu ustadz-ustadz ini, guru-guru ini, guru-guru ngaji, kemudian rohaniwan, kemudian para biksu dan lain sebagainya. Mereka juga butuh makan, mereka masih terikat dengan sistem duniawi, ya seperti itu. Nah, kemudian misalnya ada lagi orang yang mendapatkan royalti dari menulis buku-buku keagamaan. Dia ngasih buku tentang cara cepat belajar ngaji misalnya, agar cepat bisa ngaji. Nah, bukunya laris dan dia mendapatkan royalti untuk itu dari buku-bukunya yang laku terjual. Itu tidak masalah tentunya. Nah, kemudian ada juga orang yang memang mengasihkan karena rasa penghormatannya terhadap tokoh agama tertentu. Misalnya di sebuah daerah ada orang yang begitu dihormati, karismatik, dan dia dikasih hadiah. Si hadiahnya ini yang dari yang kecil-kecilan sampai yang lumayan. Misalnya dikasih sarung biasanya ya kan. Ada sarung, alat-alat sholat, dan lain sebagainya. Bahkan sampai yang agak besar itu seperti mobil, misalnya dikasih rumah buat dia mempermudah kegiatannya sehari-hari untuk melancarkan kegiatan keagamaan. Itu sangat bagus, malah sangat dianjurkan. Kemudian ada juga ustadz atau dosen tertentu yang dia digaji ya berdasarkan jabatan di sebuah misalnya tempat-tempat pendidikan seperti kampus, madrasah dan lain-lain. Nah, itu tidak masalah. Ada juga yang mereka mendapatkan gaji yang wajar ya dari sebuah organisasi nirlaba misalnya.
Nah, di Indonesia ini kan kita ada kena namanya ada ACT, aksi cepat tanggap. Kemudian uh, apalah namanya, saya sudah lupa, yang memberikan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya, atau yang di belahan bumi tertentu lah. Itu banyak kan sekarang organisasi-organisasi nirlaba. Nah, itu tidak masalah asalkan gajinya juga dalam batas kewajaran. Nah, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan, dan ini juga menjadi harapan saya kepada seluruh pirsawan bahwa agar kita berhati-hati, agar kita tetap memantau di sekitar kita, siapa tahu masih banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi ini agar umat kita menjadi semakin banyak yang menyalurkan dana yang mereka miliki ke tempat yang salah. Karena itu kampanyekan kesadaran untuk berdonasi ke tempat yang tepat. Semoga ini pencerahan sekilas membawa manfaat buat saya sendiri khususnya dan pirsawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.